warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innal alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin kiram, para alim, para sepuh-sepuh, lebih khusus yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Rauf, yang kami hormati Bapak Penasihat Masjid Baitur Rahman, Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, serta para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang tetap terima kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sore ini kita dapat kehormatan yaitu untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rauf. Untuk itu kami atas nama Masjid Baitur Rahman, Takmir Masjid Rahman dan para jamaah Masjid Baitur Rahman mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kesediaan Bapak Ustadz Abdul Rauf yang sudi meluangkan waktunya untuk memberikan kajian di Masjid Baitur Rahman. Untuk itu, untuk Bapak Ustadz Abdul Rauf dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatul kiram, para sesepuh dan para pengurus DKM masjid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dan para calon-calon tamunya Allah Subhanahu wa taala. Para duyufur rahman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam tempat yang
termulia di muka bumi, tempat yang terbaik di muka bumi, di mana kita berkumpul di tempat ini sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, manis tama'a min qaumin yatluna kitabahu wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa itu ada apabila suatu kaum berkumpul manistama'a bi qaumin fi buyutin, dalam satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Nah, rumah-rumah Allah Ta'ala itu di masjid. Jadi kalau ada satu kaum kumpul di rumahnya Allah Ta'ala, kemudian yatluna kitabah, dia baca kitabnya Allah, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka bertadarus, membahas disiplin ilmu di sana, mengkaji disiplin ilmu. Apa kata Nabi? Ada 4 yang Allah hadiahkan. Ada 4 kemuliaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Nah, makanya kalau orang mencari ilmu, mengkaji ilmu, hasilnya itu adalah ketenangan jiwa. Itu hasilnya. Jadi yang sangat sering ngaji kok gampang sumpah itu ya, tangan itu berhasil. Sering ngaji benar? Sering. Gampang sumpah benar? Ada masalah itu. Kalau sudah ngaji tentang iman, tentang takwa, tentang atau gampang sumpah, bagaimana orang beriman kok gampang sumpah? Ada masalah. Pasti ada masalah. Gak mungkin orang beriman gampang sumpah, itu gak mungkin. Ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di dalam memahami. Boleh dia sebentar. Orang aneh. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan rahmat kepadanya. Jiwanya dipenuhi dengan rahmat. Apa di sana? Orang yang jiwanya dipenuhi dengan rahmat itu orang yang mampu mengendalikan diri, terutama di dalam dorongan nafsunya. Dorongan dari nafsu, gak gampang emosi. Ciri-cirinya ilmunya bermanfaat. Jangan kali itu sabar kok gampang aman. Sudah percaya mau cerita. Tapi kalau bacanya itu amuan sendiri. Gampang emosi, gampang tersinggung, gampang cegukan. Cirinya ilmu bermanfaat. Yang keempat, yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Kemuliaan yang ketiga kata Nabi, orang yang berkumpul di masjidnya Allah dan membahas ilmu, Allah turunkan para malaikatnya untuk menaunginya. Masya Allah. Itu yakin pulang dari sana bahwa di sekitar kita itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah yang menaungan sayapnya kepada kita semua. Itu ansip Allah malaikat.
mulia agama ini. Dan yang terakhir, ini yang dahsyat sekali. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu wadakarahumullahu fi man indah. Nama-nama kita ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama-nama kita viral di atas langitnya. Nah, senang kamu ya? Senang ini karena viral. Itu di sisi Allah. Itu kalau kita datang ke tempat ini satu syaratnya apa? Ikhlas. Yang kedua, ojo turu. Sudah gak dapat ilmu, gak dapat umur. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang apa banget? Praktek banget. Cerdas. Mutiara yang terpraktekkan di tanah. Undang-undang adalah budaya. Bapak-bapak ibu sekalian, kalimat ini kami tulis, materi kami tulis itu bukan sekedar untuk menghiasi judul, bukan. Ya, bukan untuk memberikan kalimat, bukan. Kalimat ini kami tulis, judul ini kami tulis, itu setelah kami mengadakan analisis pengkajian baik umroh maupun haji, ya, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kita mengambil satu kalimat dari Imam Ruwai Ar-Ruwai Al-Iraqi. Beliau berkata apa? Al-Hajju kathir wa rabbana qalil. Kata Imam Al-Iraqi ini mengatakan, orang yang haji itu sangat amat banyak. Orang yang pergi haji, orang yang betul-betul haji itu al-hajj qalil, sedikit sekali. Ya. Wa rabbuna katsir, tapi yang berangkat itu apa makna kalimat ini? Kenapa kalimat ini maknanya itu kata luar biasa. Orang yang benar-benar haji dan betul-betul meraih haji mabrur itu sedikit ya beliau. Tapi yang berangkat haji karena dihitung jumlah ribuan bahkan jutaan. Nah itu setelah kita kaji bahasa yang disampaikan oleh beliau itu ternyata benar. Itu ternyata benar. Kenapa? Karena banyak yang gagal. Dalam tanda kutip, bukan gagal pelaksanaan ibadah ritual, bukan. Sama dengan puasa. Ayo coba saya tanya sekarang, gimana kabar Ramadan kemarin? Halo? Kamu salah ya? Gimana kabar Ramadan kemarin? Wis tak budek. Ini pede amat gitu kan. Alhamdulillah, sehat walafiat, bacanya lancar, tarawihnya lancar. Itu ciri kayak evaluasi. Pasti begitu jawabannya. Karena kita melihat itu Pak.
ditukar. Nah, haji juga demikian Pak. Dikatakan sukses itu bukan hanya sekedar ritualisme kita tunaikan secara sempurna tanpa halangan. Bukan. Sekarang orang dikatakan berobat berhasil itu indikasinya apa? Sembuh. Berarti adanya suatu perubahan. Gitu. Pada kondisi yang lebih baik. Dicapkan. Ramadan dengan haji itu ibadahnya mirip. Target utamanya apa? Ketakwaan, dan indikasi ketakwaan puncaknya itu adalah membentuk karakter sabar. Tuntutan haji dengan tuntutan puasa Ramadan itu sama. Dan saya katakan banyak yang gagal. Bahkan bukan berarti nggak sanggup, jangan salah paham ya. Bukan berarti nggak sanggup kan. Hajinya sah. Sama dengan kita Ramadan sah, nggak batal kok. Kira apakah berkualitas? Nah, itu yang jadi. Nah, oleh karena itu ibu renungkan ini. Bapak renungkan, yang mau berangkat ini mohon diperhatikan dengan baik. Pertama, biaya yang Anda keluarkan tidak sedikit. Beres? Antrian panjang sampai menunggu itu tidak sebentar. Berapa lama? Berapa? 15 tahun. Masya Allah. Penantian yang panjang, luar biasa. Perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh dan melelahkan. 9, 10, 11 jam perjalanan yang akan ditempuh. Yang keempat, kita tinggalkan tanah air dan keluarga dengan penuh haru biru, tangisan. Kita tinggalkan segala pernik-pernik semua di rumah, pekerjaan, tinggalkan. Nah, nanti kalau sudah di sana, puncaknya haji ada di mana? Arafah. Berapa jam kita di Arafah? 5 jam. 40 juta dikeluarkan. 12 tahun masa penantian. 10 jam perjalanan. Kita tinggalkan tanah air dan pekerjaan hanya untuk 5 jam. Sampai nampak 5 jam itu. Mau diisi apa 5 jam wukuf di Arafah ini? Salah hati. Nah, oleh karena itu ibadah haji bukan ibadah sembarangan, ibadah yang sangat besar. Sehingga jangan sampai perjalanan jauh, biaya besar, tenaga terkuras, kemudian tidak mendapatkan penghormatan dari Allah. Itu aja sampai. Sehingga perlu ditonton. Nanti kalau tunjukkan, saya tidak mengajarkan manasik fikih ya, karena sudah diajarkan dengan oleh apa? Tapi yang masing-masing ya, itu wilayah beliau. Saya cuma membekali bagaimana kita bisa membawa haji yang berkualitas nanti. Catatan-catatan yang kami temukan, kekeliruan-kekeliruan yang perlu dibenahi, persiapan-persiapan kita terbentuknya haji mabrur. Sehingga nanti perubahan yang paling mendasar apa? Sepulang dari haji ada perubahan yang signifikan dari sebuah karakter. Perhatikan, karakter. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika haji ini betul-betul berkualitas, tidak main-main. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa kata beliau?
al-umrah ilal umrah kafaratun liman bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya. Umrah kepada umrah, artinya ada orang umrah setelah itu berjalan bertahun umrah lagi dia, itu penghapus dosa, penghapus. Kemudian haji yang mabrur, tidak ada lain pahala yang disiapkan oleh Allah kecuali surga. Damaikan. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas yang disiapkan oleh Allah kecuali surga. Nah, oleh karenanya supaya haji panjenengan nanti betul-betul berkualitas, betul-betul berkualitas. Yang pertama, luruskan niat. Apa Ibu? Luruskan niat. Betul-betul dinoto. Jangan ada benih-benih kebanggaan muncul di hati. Jangan dibiarkan benih-benih kesombongan nongol di dalam jiwa. Jangan dikasih kesempatan. Tutup rapat-rapat. Ya. Sambil minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita dari kesombongan. Karena ibadah itu Pak, ibadah itu kalau tidak didasari dengan ikhlas, sehebat apapun ibadah itu menjadi rendah, tidak bernilai sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, apa kata beliau? Rubba amalin sholirin takzimuhu an-niyah. Bisa jadi amalan itu kecil, amalan itu remeh, amalan itu sederhana, itu bisa dimuliakan setelah dimuliakan oleh Allah karena bagusnya niat. Perhatikan, bisa jadi amal itu kecil, amal itu sederhana, amal itu remeh, tapi dimuliakan oleh Allah karena lurusnya niat. Warubba amalin kabirin, bisa jadi amal itu besar. Haji ini termasuk ibadah apa? Ibadah mulia. Gak setiap orang bisa Pak. Maka kita bersyukur, ojo bangga. Bersyukur jangan bangga. Tapi berbeda. Kalau bangga, ujungnya nanti kesombongan. Kalau bersyukur, hasilnya tawadhu. Saya berbeda. Ojo bangga, tapi bersyukur pada Allah. Bisa jadi amal itu agung, bisa jadi amal itu besar, terus direndahkan oleh Allah, dihina oleh Allah. Kenapa? Buruknya niat. Makanya perlu diluruskan. Kok mari mulai haji, kok gak diceluk abah, kau usah goreng. Ji, kita ini diceluk ibu gak oleh, umi oleh. Awas hati-hati. Satu. Yang kedua kok beak undangan kok kalau hai, kau usah goreng. Kau usah protes kalau diundang. Jelas nih? Jelas nih? Hati-hati. Siapa sih yang datang? Ulang aja. Hai ini. Nah itu bisa terjadi Pak. Sakit terjadi loh Pak. Pokoknya gak ada tanda
saudara aja. Aku mulai sudah tulis. Orang. Tanya umroh, tulis umroh. Kau sakure, aku pesen dengan. Ini gak gampang begitu. Wong itu cuma panggilan bahasa kita. Apa itu bahasa Arab, bahasa Indonesia bahasa Inggris mereka satu luruskan ya, satu luruskan ya. Ibadah sing paling angel waktu dene abang itu ikhlas. Ibadah yang paling sulit di dalam agama itu ikhlas. Ibadah terberat itu ikhlas. Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, ya Imam, ma asyaddul ibadah fil Islam? Apa ibadah yang paling berat di dalam agama Islam? Apa saja? Ikhlas. Buat ngerti sebabnya kenapa ikhlas itu kok berat? Ada 3 sebab. 1, li'anna nas hubbul haq. Karena manusia itu senang dengan pujian. Ayo anak-anak, siapa sih kasih dipuji? Anak-anak. Ada orang dipuji terus kamu. Ya Allah Mbak, jangan kok dia tambah-tambah kurang. Hati-hati mulutnya loh ya. Saya panjenengan senang dengan pujian. Yang kedua, wakarnahu. Dan karena orang itu benci dengan celana. Betul? Ada ibu-ibu itu kalau pengajian sukanya bikin pepes kecil-kecil, dibagi-bagi gratis. Internet kan saya jual di kamar. Saya jenenge uang pula macam-macam tidak ya. Oh sih, senang bisa ada oh sudah cemas gitu. Lo gitu? Kau tiga itu susah. Kakean? Tiga ini kan dia buang. Niki pepes nopo bude. Niku betul kali. Nek kula betulnya niki kan budenya. Nanti satu saat tidak lagi membawa bingkisan. Kalau tanggal berbude kok kita bagi-bagi bingkisan, apa biasa bagi-bagi, kok kita pulang teng bingkisan kelas. Jadi Ustaz tak pelai-pelaian. Wong kok kadang jangan sing kurang sing ambune sing kurang bumbunya wong kali nomplok. Sekarang pelai-pelaian. Kalau saya terletak juga ini juga terletak. Ikhlas itu gak gampang. Itu yang pertama, karena manusia tercipta dengan pujian. Yang kedua, kenapa ikhlas itu berat? Karena orang itu benci dengan. Yang ketiga, kenapa ikhlas itu berat? Hukum dunia, karena senang dengan dunia. Sampai tinggal. Orang-orang yang memburu kekayaan dengan melalui jabatan ingin menjadi pejabat, semua menunjukkan skill kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Gimana? Sinar pengajian, diketok pengajian. Gak tahu mana, ambil pemulung, mana ambil pemulung. Sih penting kan foto ini. Iya orang. Tidak ada kebaikan kecuali ditampakkan kepada manusia. Kenapa? Karena memburu. Apa yang ditargetkan di hati mana? Iwan dulu Gusti Allah itu. Apa? Iwan dulu Gusti Allah.
supaya di akhir ikhlaskannya. Diluruskan betul, ternodai sedikit, tercemari sedikit, itu menjadi masalah. Boleh sebutkan begini saya, luruskan. Yang kedua, panjenengan berangkat itu dalam rangka memenuhi apa? Panggilan. Dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Nah, dalam memenuhi panggilan Allah itu makanya ketika orang sudah menggunakan ihram pertama kali untuk siap melaksanakan ritual ibadah sudah dimulai menggunakan pakaian ihram disertai dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba, apa artinya? Labbaik Allahumma, ya Allah, aku penuhi panggilan. Panggilan Allah itu ada dua. Panggilan Allah itu apa kali? Satu, panggilan untuk menunaikan ibadah. Yang kedua, panggilan dalam rangka menjemput kematian. Makanya kalau mati kadang-kadang tuh bapak putih, oh satu dipanggil dari Gusti Allah. Kan gitu. Itu panggilan. Panggilan pertama dalam rangka apa? Memenuhi panggilan Allah. Panggilan kedua menjemput kematian. Artinya apa? Panggilan yang kedua untuk menerima balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Itu panggilan dari. Oleh karena itu panggilan panjenengan haji ini panggilan dalam rangka melaksanakan ketaatan. Ingat-ingat. Kira-kira dua hal. Kok beda rasanya? Dua hal. Pertama, kita ibadah memenuhi panggilan Allah untuk datang dalam rangka menjalankan panggilan Allah. Kita datang menghadap Allah. Satu, perhatikan. Kita datang menghadap Allah. Kita posisikan sebagai siapa Allah? Sebab ini sampai kali itu gak dipikiran untuk ini sampai mati ilmu pulang bersama dari orang khusus. Tetap ini Pak Kunci. Sampai mati sulit kita meraih khusus karena dari sini mas. Satu, kita hadir menghadap kepada Allah memenuhi panggilan Allah. Pertanyaan pertama, kita posisikan sebagai siapa Allah? Sebagai Rob, pemilik seluruh alam. Jadi kita datang dalam rangka menghadap kepada pemilik alam, pemilik kehidupan ini, yang memeluk, yang memegang, yang menguasai seluruh kehidupan ini. Kita sedang menghadap kepada sana. Sadar itu. Sama dengan sholat, kan ini yang lupa. Jadi kalau kita pergi ke masjid, aja bilang, oh sholat
Diposisikan sebagai siapa Allah? Rob. Dia Rob, dia ilah, pemilik alam, pengatur alam, penguasa alam. Kita datang menghadap kepada penguasa alam. Satu. Yang kedua, ingat-ingat betul ini. Demi Allah Ibu, Bapak, waktu sholat, waktu haji nanti, masih sampai hilang. Yang kedua apa? Kita datang sebagai siapa? Kan kita datang tadi menghadap kepada Allah. Sebagai siapa Allah itu? Rob. Sebagai ilah. Terus kita yang datang sebagai siapa? Perhatikan. Sudahkah kita memposisikan diri sebagai hamba? Itu saya nggak gampang. Itu yang nggak mudah. Ketika saya berdiri sholat, jejer sama santri saya, dan saya berdiri merasa jadi ustaz, sampai mati saya nggak bisa khusyuk. Saya sedang berhadapan dengan siapa? Maka berapa banyak orang sholat, bertahun-tahun kita sholat, kenapa nggak lebih hatinya? Karena kita gagal merasa sebagai seorang hamba. Rumongso nggak jadi hamba. Iku gawon, ojo kursi kantor di gawon sholat, ojo kursi kantor di gawon haji. Paham ini? Sampai ngaji balak balik ke jadi wong Jawa. Sampai ngaji itu sudah jarang. Sudah jarang. Berulang-ulang ngaji katakan lembut hati, bukan akan lembut. Kalau kursi kedudukan dunia tidak kau letakkan, makanya dikasih simbol baju yang kita pakai itu baju ihram, baju penghambaan. Letakkan atribut-atribut dunia. Jadi apapun ya. Jaketmu, jasmu, taruh. Diganti dengan selimut berwarna putih tanpa jahitan. Itu baju penghambaan. Itu baju kehinaan kita rendah. Sadar kita hamba. Kalau sholat begini, saya sebagai siapa? Ustaz. Kalau saya rumongso gaji Ustaz, sampai mati saya tidak akan bisa jadi khusus. Demi Allah. Dan itu gak gampang. Saya dikorban, ibu bapak. Jadi seorang hamba, betul. Muadzzinnya sebagai siapa? Imamnya, marbotnya, apa beda? Itu sikap gampang. Posisikan diri sebagai, makanya di ujung kalimat talbiyah, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya seluruh kenikmatan, semua kenikmatan dan semua pujian-pujian kemuliaan, kekuasaan itu milik Allah. Terus kita punya apa? Kita punya apa itu? Sadar kan? Sadar banget. Maknanya apa sih yang namanya khusyuk itu? Apa makna khusyuk? Waqad dari surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idin khasyi'ah. Sudahkah datang kepada Muhammad tentang berita hari kiamat? Di hari itu banyak
wajah-wajah tertunduk dan terhina. Kenapa kok tertunduk dan terhina? Ayo, kenapa? Karena berhadapan langsung dengan aku tenang. Saya Bapak pernah dapat undangan duduk di depan ulama-ulama kibar dan pembesar-pembesar. Pernah juga? Kalau ibu pernah datang, saya pernah dapat undangan duduk di hadapan Syekh Abdul Razak, dan beberapa tokoh di depan. Saya kursi paling depan. Saya sebelum pertemuan dimulai itu, saya belum sarapan, tanya kepada teman-teman, ini mulai jam berapa? Nanti jam sekian Ustaz. Kenapa Ustaz? Aku sarapan. Akhirnya begitu saya ngobrol, tiba-tiba dikumandangkan informasi peserta musyawarah harap masuk ruangan. Masuk ruangan, wah kasih kesempatan nanti. Akhirnya saya masuk ikut rombongan itu dalam keadaan Kodol duduk dengan misalnya menu, Masya Allah, jadi menu makan itu gak main-main ya. Buah yang pilihan, menu pilihan, tapi kawan cukup. Ini mana? Kenapa? Kalah sudah. Duduk mana meninggal? Berani meninggal? Kenapa? Kalah pangkat. Betul gitu? Minum. Ini biasanya di rumah geluk-geluk langsung terbang. Karena duduk di depan orang-orang pembesar itu lepek diangkat, mobil ini seruput ada mati. Leres, mana gak wani telak berawal pada kelaparan. Kenapa? Kalah pengaruh, kalah pangkat, kalah derajat. Mereka ini belum ulama-ulama kita. Ini tokoh-tokoh. Kita duduknya di mana? Itu baru berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia. Sholat menghadap pada siapa? Mana kegawalan? Itu sembilan. Makanya ucapan talbiyah itu ucapan untuk melucuti seseorang dari rumangsa duwe. Innal hamda wa ni'mata laka wallahu. Semua kenikmatan, semua pujian dan segala bentuk kekuasaan itu milikmu ya Allah. Sedangkan aku datang sebagai siapa? Makanya sholat di ujung sholat ditutup dengan doa. Biasanya lah kita awal diri semari pikir istighfar, baca tasbih, baca tahlil, selesai kita berdoa. Terus ini doa biasanya gimana? Nyata kan? Biasanya doa itu bahasa ekstrim apa? Minta. Bahasanya lebih ekstrim apa? Kenapa kok kita minta? Kenapa kok kita minta? Karena tak punya. Saya minta, teman saya minta, semua minta. Berarti kita datang di sini sebagai manusia siapa? Minta rezeki, minta ilmu, minta kekuatan, semua kita minta. Kenapa? Karena kita nggak punya apa-apa. Rumongso itu singkatnya. Selama ibu bapak saya termasuk gak rumangsa ini itu seumur hidup tidak pernah memposisikan sebagai hamba yang benar. Gagal. Maka dicongkak, maka ditakabur. Kenapa? Gak rumongso saja. Keluar dari masjid rumongso. Aku tadi ini, makanya gagal. Puluhan tahun sholat gagal. Kenapa? Tidak memposisikan diri anak, gak ngerti isi. Pak,
Kalau bapak-bapak lihat ada 10 pengemis nyebar, setelah itu kumpul jadi satu, terus salah satu sombong, jenengan tahu ini 10 pengemis ini mari jalan-jalan kabeh, mari setelah itu kumpul jadi satu, terus salah satu sombong, apa komentar Anda? Pokok ini mesti bilang halo? Laku kan? Pokok ngerti arah pembicaraan saya? Ngerti arah pembicaraan saya? Itu khusus tahu diri kepada orang saya. Makanya gak pedang pikiran. Nah, oleh karena itu saya di saat kita datang menghadap kepada Allah, hendaklah kita bawa dua rasa ini sampai guru. Satu, memposisikan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah. Yang kedua, saya datang sebagai, ada patut kesombongan sebagai apa? Itu yang kedua. Ingat. Ya, ingat. Makanya renungkan bacaan Al-Qur'an. Renungkan. Pelajari kandungannya. Oh, itu mekno. Renungkan. Innal hamd. Itu mereka ini ada kekuatan. Punya kekuatan tak boleh saja. Punya. Sekarang diambil semua oleh Allah satu persatu. Begitu usia 40, ini versi Quran, 40 itu puncak-puncaknya kesempurnaan umur dan kecerdasan tenaga, itu puncaknya pada umur 40. 41 ke atas itu boleh dicoba dan sentuh sama Allah. Siji dan bule. Ngaji disebut juga terus. Kan? Gak usah ditekuk, gak usah ditekuk. Terus apa? Gimana? Kalau tinggalnya Al-Quran di masjid-masjid itu bisa di kursi-kursi kan? Itu duduk kayu lima. Yang di sini. Kemana tenaga kita? Apa sih yang pernah kita punya? Kita nggak pernah punya apa-apa. Makanya diringkas dengan satu kalimat saat kita mendengar musibah. Inna lillahi. Makanya kita ngomong rumong soduwe. Itu penyakit misalnya. Sulit kok kayak begini musik itu nggak bisa. Rumong soduwe. Gak bisa khusyuk. Gak bisa. Khusyuk itu merasa rendah terhadap siapa? Allah Jalla wa'ala. Tenaga, kekuatan, kehebatan milik siapa? Milik siapa? Oh, itu yang kedua pesan saya. Yang ketiga, mohon diingat dengan betul bahwa ibadatul haji adalah ibadatul tarbiyah. Ibadah haji itu adalah ibadah pembinaan. Ibadah apa bu? Pembinaan, penggemblengan. Kita itu digembleng oleh Allah untuk menjadi manusia yang berkualitas. Ya, makanya wonten dene surat Al-Baqarah 197 disebutkan faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Barang siapa yang sudah meniatkan dirinya haji, maka dia tidak betul-betul fala rafas, jangan berkata kotor, jorok jangan. Awas diri-diri gitu. Kenapa? Itu momen yang orang nyeletuk-nyeletuk gak kroso dengan bahasa guyon. Itu orang kenapa? Waktunya pas. Bapak-bapak kan pakai ihram
guyonan karena itu rompas, nggak boleh. Bagi omongan-omongan jorok, omongan sejajar dengan itu tidak boleh. Bisa lihat semenjak menyiapkan haji. Yang kedua apa? Wala khusuk, jangan berkata fasik, mencela, menghujat, mencaci, mencemooh dan sejenisnya. Dilarang. Ini yang menjadi benar ibadah kita. Ini yang menyebabkan kita gagal. Awas hati-hati. Yang ketiga, wala jidal, jangan debat, jangan tengkar, jangan bantah-bantah. Pun perhatikan, ada berapa larangan? Kenapa kok Allah warning begitu? Kasih apa namanya? Peringatan. Kenapa? Suka atau tidak suka, jenengan akan diuji dulu. Paham ya? Suka tidak suka, sampai akan diuji oleh Allah. Jenengan nanti itu akan ditemukan dengan permasalahan-permasalahan yang membuat kita kejadian. Kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang anaknya tidak bagus. Bun, ini pengalaman-pengalaman yang kami ikuti. Waktu manasik itu, siap ibu dia dengan ujian, siap insya Allah, alhamdulillah. Siap menghadapi ujian-ujian ibu haji, siap insya Allah, hanya dia turun. Saya punya cerita. Ketika kami datang, sudah disiapkan. Nanti di kreditnya satu, begitu datang di hotel itu merotok kredit, notok kamar bagi tamu itu merotok suwe. Kondisi apa ini? Hati-hati, ini posisinya. Tak iling saja. Tak iling. Itu sih kata-kata banyak yang kata. Itu satu. Terus dibagi-bagi situ dari kumpul ini, bah, sampai kumpul ngomong, mau pakai kumpul itu sih nggak? Kunci. Kami berangkat dari Medina ke Mekah. Peringatan sudah diingatkan, nanti ada ujian, berkempes, ini mogok, ini macet, hati-hati. Siap, nanti saya latihan. Begitu praktek. Begitu perjalanan, qadarullah bisnya mogok. Bisnya spontan, ujian lur, sabar, siap, batin turun. Bener. Turun baginya, ya ujian, sabar, siap, sabar, batin turun. Turun kita dari bis, qadarullah sampai setengah jam kok gak dulu. Kenapa kok gak segera diperbaiki? Kunci ini kayak gimana? Mulai aneh itu. Jadi kunci sih udah bongkar mesin itu gak berkedok. Setelah itu dia gak ngomong santai. Kalau pernah tak cari, itu kasih goreng. Nanti mikir, bis-bis sudah lewat semua. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai 2 jam belum disentuh bis. Mulai sampai jam ini berangkat, akhirnya selesai, dimulai berangkat bis, mulai bismillah, kita masuk baca dia lagi. Batinku, ujian yang kedua hendaknya disiapkan. Berhenti di rest area, makan siang, sholat zuhur, balik lagi. Perjalanan sudah 1 jam, cukup jauh karena kendaraan super cepat. Di tengah perjalanan di rest area sudah 1 jam perjalanan. Mbah nyentuh, Ustaz nopo mbah, berhenti Ustaz nopo, tas ulo carry. Batinku, ayo aku tanteni di sabar lur. Orang
langsung nyeletuk. Bapak-bapak nyeletuk, ibu-ibu nyeletuk. Dasi kak karya Mbak. Hak itu terjadi. Hak itu terjadi. Terus dileng-eleng ini kok. Ingat-ingat ini. Itu ujian. Yang kemudian komentar, mencela, mencaci. Pangkat Mbak, wis kata iki kalau mau dideket, lah kok sampe deket? Lah untung dasi kakek, bayangkan. Itu bagian kita ketiga kan. Nah, itu kasarnya. Terus itu Pak, kapan kita begitu sampai malam di Mekah, sampai malam di Mekah, subhanallah, sampai di sana kamar ditempati orang lain, kamar ditempati orang. Ustaz, niki sinten? Oh, aku kan. Dan disuruh keluar, bapak Bu, ini bukan wilayah. Ya enggak tahu Pak, kami dibawa karung kami ke sini. Niki lho tulis, ya enggak tahu. Lah siki karungnya sampean sapa? Pak Yai ketemu nih, ketemu roh. Hak terjadi. Sing ngene-ngene iki lho gagal. Terulang mantul wukuf menjelang wukuf itu kan melena orang-orang sudah harus kasih jam 2:30 itu sudah mulai mandi persiapan wukuf pagi. Jam 8:30 sudah diangkut bis menuju Arafah. Batas Arafah itu kan duhur sudah mulai masuk wukuf. Itu sangat manfaat masih banyak. Ojo sampai terjebak dikondisikan, ditata. Kalau kami dulu kita ada sosialisasi. Pak Ibu, puncaknya haji besok pagi. Di Arafah cuma 5 jam yang disiapkan oleh. Dari mulai dulu sampai jam 5 sore perkiraannya. 40 juta kita keluarkan, 12 tahun kita menunggu, 10 jam perjalanan untuk 5 jam di Arafah. Mau diapakan Arafah? 5 jam istimewanya Arafah. Sebelum masuk Dhuhr, Arafah biasa. Setelah jam 5 sore nanti, Arafah tempat biasa. Puncaknya kemudian Arafah antara Dhuhr sampai jam 5. Ayo diapa? Pesan saya, ayo Arafah ini kita jadikan danau-danau air mata pertobatan kita kepada Allah. Tublak masalah, ungkap segala dosa, jalur sinten menang Gusti Allah, minta termulia, pilih tempat termulia, waktu yang istimewa, ambil doa-doa yang istimewa untuk orang-orang yang istimewa. Mau kita apakan? 5 jam, hanya 5 jam. Saya mengajak kepada jamaah, ayo Arafah ini kita jadikan danau-danau air mata kita kepada Allah. Masalah-masalah rumah tangga tublek di situ, tublek ya Allah, ini masalah. Tolonglah aku, bantulah aku, kehidupanku, duniaku, agamaku tublek. Ayo disia-siakan Arafah. Tempat teristimewa, waktu yang istimewa, ambil doa yang paling istimewa untuk orang-orang yang istimewa. Jangan disalahgunakan. Sayang 1000 saja. Akhirnya kita kondisikan besok di Arafah, kita setel-setelan. Aduh nanti baca Quran, baca zikir, sembarang terserah, sudah bebas. Si penting aja disiapkan. Lalu berharap, satu berharap dari ibadah duduk di Arafah, satu
satu, aku ingin semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Yang kedua, aku ingin dengan dudukku di Arafah, wukufku di Arafah, aku mendapat keutamaan dari janji Allah, pahalanya, ampunannya, rahmatnya, faidahnya, keutamaannya, anugerahnya, kasih sayangnya, ridhonya. Aku minta dengan wukufku di Arafah ini, ambil posisi itu, jadikan wukuf kita itu takorrub terbaik kita ke depan Allah. Tahun-tahun ke depan belum tentu kita bisa di tempat yang mulia ini. Yang kedua, yang ketiga apa? Aku jadikan wukufku di Arafah ini, aku ingin semua urusanku diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Hubungan pasangan suami istri diperbaiki, anak-anak kita yang mungkin belum dapat jodoh, mintakan kepada Allah, ya Allah, berikan anak-anakku pasangan-pasangan yang membawa kepada jalan itu. Jadikan anak-anakku ini kegembiraan bagiku di sisimu. Jangan kau jadikan anak-anakku menjadi musuhku di hadapan. Minta kepada Allah di waktu umurnya. Jadi sangat enak. Saya lihat di travel-travel yang lain menjelang zuhur, begitu masuk wukuf Arafah, ibadah itu 1 jam, setelah itu jagongan itu luar biasa. 5 jam kita kejar, 5 jam kita nanti 12 tahun, 40 juta kita keluarkan, 10 jam perjalanan, puncaknya justru disia-siakan. Sayang seribu saya, dan itu terjadi. Sahabat ya. Nah, setelah wukuf 1 hari penuh, kita langsung berangkat menuju Mekah, cukup kerikil gitu. Hari setelah itu tengah malam atau pagi berangkat lagi ke Mina. Itu melek terus itu, Masya Allah. Ada tidur sesaat, bangun lagi. Terus full ibadah itu puncak-puncaknya soalnya. Begitu sudah masuk ke Mina, langsung melakukan lempar jumroh yang pertama kali. Begitu selesai, balik lagi. Jadi pendahulu jam 3 bengi sampai jam 3 bengi berikutnya full ibadah. Ulang dari lempar jumroh yang pertama, ulang. Terus awak pikir saya ada ini. Saya deketi yang sepuh-sepuh, Mbak, Pun Ustaz, tutup belum geledah, terus langsung tunggu balik. Subhanallah, itu puncaknya sampai di Peda full digoni wong aneh, ditempati orang lain. Loh Ustaz, niki sinten? Aku yo ora ero. Puncak itu luar biasa. Awak wis pegel, kepingin geledah, berarti digoni. Manasik, hati-hati lho nggih, kok dadi digoni kok gak usah teriak-teriak. Nggih siap, ajane durung Mas pegel. Jadi kata kuncinya di mana itu? Perhatikan, Allah memberi ujian di waktu yang tepat. Jadi ngamuk nih pas. Gini. Di situ itu sama dengan jenengan. Nanti kalau jenengan sudah terlatih demikian di rumah, sudah terbiasa dengan begitu, lapar, ya kesalahan itu enak. Coba habis bepergian berdua, habis enak-enakan, hari kreasi pulang gerimis. Begitu buka pagar, kuncinya kegelesu, kuncinya ditipu, angkat sampai gowo toh. Lu sama cukup disik, kok sekarang jadi pekun. Jadi ngamuk itu kenapa? Akhirnya pasti ngamuk. Wes gerimis, wes kesel, kunci kegerimis. Saya ingatkan, saya jenenge ibu jamaah pengajian itu, Masya Allah. Bangun, pelan-pelan. Iya Ustaz, sudah tahu, capek Ustaz, bintek. Ustaz, capek Ustaz. Iya sudah tahu, sabar. Ya pasti sudah tahu tempatnya, bangun. Saya jadi ibu turun, gak apa-apa, melek.
sih semua gerak kalian tiang-tiang pelan-pelan ya ini yang kita bahas kemarin. Sudah tahu Ustaz, ini kita cari ketua karomnya ini gak ketu-metu ketua karomnya. Akhirnya sampai jam 7 pagi mereka tetap gak mau keluar. Padahal di situ ada tas kita yang sudah tumpukan. Soalnya pada pegel. Maka wakilnya sampai tuhur kita ngurung maktab baru dapat tempat kisah kalau kocok-kocok terlantar ketemu ngomong saya telepon dari mana sih buat terlantar saya ngurung maktab boleh terus caci makian keluar semua mantun wukuf mantun bertasbih mantun beristighfar bercucuran air mata terhapus dengan caci makian. Debu-debu Arafah ini belum hilang dari baju ihram kita, tapi lisan kita sudah ternoda. Itu yang sering gagal. Saya salut dengan jamaah Kediri. Tempatnya ditempati jamaah lain kaum si murid-murid pulang pacik sampai bongkar kita boten Ustaz pun bersani mungkin jadi sekali nonton hebat ajak aku kaya aku bicara aku di kampus di luar jamaah Kediri luar biasa hebat. Kenapa jemaah tidak bersih? Itu kan tempat jemaah, itu kan hak jemaah. Langsung gitu. Ikhram belum saya tepas, kan? Debu Arafah masih ada di sini. Saya diam tidak bisa ngomong. Air mata bercucuran malu. Itulah kesabaran. Itulah puncaknya haji. Itulah yang diinginkan oleh Allah pada kita. Faman faradu fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ternyata dari wong soleh itu gak gampang menahan emosi, menahan pahitnya kemarahan, sanggup tanpa bersabar. Itu haji. Nah sekedar itu khawatirkan tak mau tua. Tapi menghadapi problem-problemnya itu yang diharapkan oleh Allah dengan sepulang dari haji menjadi orang-orang yang 100 saudara, orang-orang yang apa hatinya pemaaf. Makanya Ramadan persis lain siang minat akal masyarakat. Hakikat puasa bukan pada makan dan minum saja. Inna masyam minallah warrafas. Hakikat puasa itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menjadi ucapan-ucapan yang kotor. Sampai kata Nabi, apabila ada orang ngejak debat kepadamu, ngejak tengkar kepadamu, ucapan kepadanya, ini aku sedang berpuasa. Artinya ojo diladen. Dan itu ditutup di akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul fa. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Menghasilkan jiwa pemaaf. Apa itu pemaaf? Membiarkan, memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memberikan sanksi kepadanya. Selesai masbur, masalah sudah tuntas. Makanya di dalam doa Lailatul Qadar kan begitu. Dia bilang, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai, memberi maaf, maka maafkanlah aku. Jadi kalau ada orang-orang aku sudah memaafkan, tapi hatiku masih sakit, itu dulu memaafkan. Sudah Ustaz, sudah saya maafkan, tapi saya tidak mau ketemu sama dia. Loh kenapa? Aku yang kepetuk raihnya itu meloroh. Itu jenis dorong. Coba, kalau kita tidak mau memaafkan dan masih sakit di dalam hati, masih tersimpan luka-luka batin itu, coba sambil baca lagu judul itu, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai untuk memberi maaf, maka maafkanlah aku, tapi aku tidak mau memaafkan. Lalu coba apa yang Anda baca, apa yang kita baca. Itu yang keberapa? Ketiga.
Haji adalah ibadah tarbiyah. Haji adalah ibadah pembinaan ya. Haji adalah kaderisasi, membentuk karakter melalui ujian-ujian itu. Memang ujian itu pasti tidak pakai enggak. Makanya hati-hati. Gue berangkat ngomong janjian si kedok ke telesur, kedok ini dan kok ini lulus nanti ya. Lalu sampai turutan banget. Saya pun berkali-kali Pak hati-hati. Wah tadi kita kalau pun itu cuma kacang silakan. Iya jangan. Kakak ternyata di wong api itu gak gampang. Nek ngomong soal di wong api itu gampang kita ngomong soal. Paham? Lu maksud tadi wong api itu gampang. Tapi tadi wong api itu butuh pemul luar biasa. Yang keempat, turun itu kanan. Kalian doa apa semua? Ini kok terjadi tuh, tapi kan aku nggak bisa. Ini saya lagi yang bisa Tuhan, bayar. Nah itu kayak kalau enggak teman-teman kursi. Oke, nomor berapa? Pesan yang keempat, di dalam pelaksanaan ibadah, terutama khusus haji atau semuanya, harus dilandasi dengan ihtisan. Harapan. Oh, masih sampai ini. Kenapa? Karena dari situ nanti nilai dari suatu ibadah itu akan ada. Ojo angger, ojo syukur-syukur, tampilkan tampilan terbaik. Orang kalau membuat sebuah karya dan dia ingin karyanya mendapat penghargaan, saya bilang, orang membuat karya dan ingin karyanya mendapat penghargaan, apa yang akan dilakukan? Dalam apa yang akan dilakukan? Itu membuat sebuah karya, aku ingin karyaku ini mendapat penghargaan. Aku ingin karyaku ini mendapat sebuah penilaian yang tinggi. Apa yang kita lakukan? Satu sungguh-sungguh, yang kedua menampilkan. Nah, itu muncul kekuatan. Sholat, ojo angker sholat. Berharaplah sholat itu dihargai. Makanya orang ibu-ibu, ini bahasa guyonan saya yang gampang dipahami. Ibu-ibu bikin nasi untuk suami dengan bikin nasi lomba kabupaten, itu beda. Loh gimana? Kalau untuk lomba dadar telurnya dihias, gila, daun sawinya dihias, mentimunnya dihias, tomatnya dihias, lomboknya dihias, semua dihias. Satu, dalam bentuk tercantik terindah, rasa dipastikan full sempurna. Kalau untuk suami, kata suami, timun ini gak kok hias, langsung dicopot. Nasi goreng mawar tenang. Kenapa Anda bedakan? Kenapa Anda hias? Dalam? Karena Anda ingin mendapat. Waktu kita sholat berdiri baca Fatihah, baca surat-surat pendek,
ingin gerakan rukukku, bentuk rukukku, bacaan rukukku, aku ingin dihargai oleh Allah. Pernah terbayang oleh kita seperti ini? Lah kalau tidak ada keinginan seperti itu, terus apa sih kok boleh ini ibadah? Itu nanti Bu, sehingga beban-beban panjenengan termasuk ujian-ujian nanti itu kita bisa menikmati ujian, menikmati musibah. Kapan kita bisa merasakan? Saya umroh saya ditibang campur, Pak. Saya ditibang campur. Jadi ustaz itu pintar, sing ngomong di kelas itu apa? Kayak lu kita istimewa. Ya Allah, ketimbang campur mana? Di ustaz pulau melok sahur sampai senang aku lupa. Iya, belum cuma sabar ya. Pikiran itu pun berbakat. Ini kalau tua-tua itu ujian, full ujian. Ini kawat, harus turun, harus muter-muter orang. Kali itu, begitu putaran, kalau 3 putaran, Ustaz, apa enggak? Tempat itu pundi, sampai itu bisa. Bukan, udah kepingin tendesi. 2 kilo enggak? Bagaimana cara kita bisa menikmati hal seperti ini? Bukan beban, tapi sebuah kenikmatan. Kenapa? Harus ada ikhtisab. Apa itu? Harapan. Aku ingin mendapat penghargaan dari sini. Lalu apa itu bisa? Bisa. Ada kakak-kakek ikut umroh Ramadan. Pas panas itu luar biasa. Habis manasik 2 hari sebelum berangkat umroh Ramadan, ini kumpul sahabat. Dan Ustaz, ini panasnya koyok ini, di kono koyok, bawa dikit tuh buat ini. Kau turun budal guys. Aku lakuin, Mbak, ini guys gak siap mulia Mbak. Wes mulai Mbak. Lo Ustaz malah mendoni, dia mendoni. Kalau sampai ini turun budal, turun dilakoni guys. Pandangan tambah menderita. Nah saya kenyataan ini loh Mbak. Ada hadis Nabi. Beliau mengatakan la tasyudduhu. Jangan engkau mencela demam. Jadi kalau orang kena demam jangan kamu cela. Kenapa? Annal-huma, bahwasanya demam, rasa panas yang kita rasakan hari ini di dunia, baik itu sakit maupun udara yang panas itu kan menyiksa. Betul membuat orang gak tenang. Rasa panas itu akan membakar dosa-dosa. Dengan harapan aku ingin panas yang aku rasakan ini akan membakar dosaku. Dengan panas yang aku rasakan aku diampuni oleh Allah. Simbang itu makanya dosa bisa. Kau yang mau Nabi. Termasuk kita sakit apa-apa cokot dan kulit dari obat sembarang sudah. Aku ingin cekot-cekotku ini menjadi penghapus siksaan di akhirat. Apa itu bisa? Bisa. Begitu saya sampaikan hadis ini, Mbak ini tadi langsung oke, siap Ustaz, berangkat besok. Jadi kan tahu yang dilakukan Mbak bisa. Dohor, saya keluar rapat, ketemu Mbak sama istrinya, keringat itu luar biasa. Mbak mau kemana? Tawaf. Bentuk ini enggak baik, ngobong dosa. Wah, perhatikan itu. Saat Mbak tawaf ini panas apa dingin? Keringat apa enggak? Kalau di benaknya Mbak ini mengatakan, aku ingin panas yang hari ini aku rasakan, itu membakar dosaku dan aku diberi rasa dingin di akhirat. Mbak dengan panas itu tadi tersiksa atau bahagia. Tanamkan dari macam. Belajar menikmati musibah. Bisa itu. Aja saya kok
pesimis. Bisa ya? Bismillah gitu. Kenapa? Mau gak mau. Jadi kan setel model apa? Ujian itu pasti ada. Suka atau tidak suka, pasti dengan diuji oleh Allah. Kenapa? Haji itu ujian. Benar. Untuk disiapkan. Makanya ihtisab harus menjadi pilar di dalam kehidupan. Benar. Ihtisab menjadi pilar. Jadi pegel itu nikmat. Caranya kayak aku berharap pegelku ini menjadi peningkatan hafal. Aku dibebaskan dari siksaan-siksaan akhirat. Itu bisa. Saya ketipati. Tapi gak usah harap-harap. Ya Allah berikan terus. Itu yang keempat. Itu yang yang terakhir. Yang kelima. Yang kelima adalah mujahadah, jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri, melakukan sebuah perubahan karakter. Jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Sehingga nanti sepulang dari sana latihan dermawan, latihan pemaaf, latihan tenang, latihan tidak panik, latihan menerima beban-beban berat di hati dan diharapkan itu nanti terkumpul di situ. Akhir puncaknya adalah as-sabr, menghasilkan karakter sabar. Kenapa kok demikian? Sabar itu buah dari keikhlasan. Sabar itu buah dari keikhlasan. Dan sabar merupakan jembatan menuju istiqomah. Saya sabar buah dari keikhlasan. Dan yang kedua, sabar jembatan menuju istiqomah. Dan istiqomah itu anugerah tertinggi di dalam Islam. Orang tidak mungkin bisa mencapai derajat istiqomah sebelum dia memiliki kesabaran. Saya ketimbang ini. Nah, sehingga kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka semua sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, Allah hadiahkan kepadanya. Saya ulang. Orang yang dikaruniai oleh Allah sifat sabar, maka akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya itu Allah hadiahkan kepadanya. Contoh, pemaaf itu miliknya siapa? Orang yang sabar. Al-ana, sifat tenang, miliknya siapa? Orang yang sabar. Gimana? Kelembutan, miliknya siapa? Orang yang sabar. Ketawaduan, milik siapa? Jangan pernah lihat pemarah tawaduk? Pernah ketemu? Wasi'atus sadar, kelapangan jiwa, miliknya siapa? Kedermawanan, miliknya siapa? Terakhir, istiqomah, miliknya siapa? Dibuka surat Fussilat surat 41 ayat 35. Surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Sifat-sifat yang baik tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sama. Itu puncak daripada haji. Sehingga
ciri khas albir dari mabrur, orang-orang yang berbakti itu nanti memiliki karakter-karakter yang jelas. Maka Bapak Ibu simak di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah. Pada ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal bir, akan tetapi al-bir, kebaktian dari orang-orang yang memiliki sifat mabrur, orang-orang yang baik, yang berbakti kepada Allah, itu disebutkan di ayat tersebut. Itu sifat-sifatnya, itu karakteristiknya, dan itu hasil daripada tarbiyah, pembinaan dan penggemblengan. Pesan saya satu, setiap kali ibu bapak mendapat ujian, kapanpun, dimanapun, apapun bentuknya, saya ulangi lagi, saat ibu bapak mendapat ujian, apapun, kapanpun, bagaimanapun bentuknya, ibu harus langsung menggantungkan ujian ini, aku sedang diuji oleh Allah. Langsung sadarkan, aku sedang diuji oleh Allah. Langsung sadarkan. Setiap kali dapat ujian, setiap kali ada hambatan, setiap kali menemukan hal-hal yang tidak baik, langsung disadarkan, aku sedang diuji Allah. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, apa itu? Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Jangan pernah lepas Allah. Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Termasuk setiap kali ada ujian, tenangkan hati, ambil posisi, banyak istighfar. Lalu libatkan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la ta'ilni ila nafsi perkata. Jangan kau serahkan aku kepada dirimu, karena kita akan sanggup menyelesaikan urusan illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Itu pesan saya yang pertama. Pesan yang kedua, sibukkan ibadah, ojo sibuk selfie, terutama di waktu ibadah. Sadari bangun, sibukkan ibadah, ojo sibuk selfie, untuk sampai tolak ambek ini. Sekarang berarti saya tidak nyambung. Kita seakan-akan tidak butuh sekali. Ini kekeliruan yang perlu diperbaiki. Semoga perjalanan panjenengan menuju Baitullah lagi, jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang baik. Hadirkan hati betul-betul kepada Allah. Jangan disia-siakan ibadah yang mulia. Semoga perjalanan panjenengan nanti diberi kemudahan oleh Allah. Semua bapak-bapak ibu diberi kekuatan lahir batin dan dijauhkan dari segala keburukan, diselamatkan dari segala fitnah, dan semoga setiap sendi langkah ibadah kita semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan kita kaji bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya langsung izin karena habis sholat maghrib ada kajian di Pak Royal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah keterangan yang dihormati, demikian kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Rauf. Mudah-mudahan sangat berguna sekali bagi calon jamaah di Masjid Rahman, dan kemudian juga sangat bermanfaat bagi jamaah Masjid Rahman yang lain yang mudah-mudahan yang belum berangkat